Halo semuanya, perkenalkan saya Gatra dan pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengenai perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang memiliki buku seperti ini, buku matematika kelas 7 semester 1, silahkan dilihat materinya di halaman 65. Nah, tapi untuk teman-teman yang nggak punya bukunya, tenang saja karena saya akan mencoba menjelaskan agar teman-teman dapat mengerti dan mudah dipahami. Oke, kita langsung saja. Perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, kita mulai dulu dari perkalian. Nah, di sini ada contoh sehari-hari di mana sih kita ngelihat perkalian dalam bilangan pecahan ini di kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya adalah misalnya sekali minum, Komang menghabiskan 1/4 liter air. Nah, Komang minum 8 kali dalam satu hari. Lalu berapa total air yang diminum Komang? Nah, dari soal ini adalah merupakan salah satu penerapan perkalian bilangan pecahan. Jadi dapat kita kerjakan misalnya dengan bantuan garis bilangan. Nah, jadi jika kita gambarkan dengan garis bilangan, sekali minum Komang menghabiskan 1/4 liter air. Jadi maksudnya adalah sekali minum Komang menghabiskan 1/4 liter air. Nah, 1/4 liter air ini satu kali minum. Nah, Komang minum 8 kali dalam satu hari. Berapa total air minum yang diminum Komang? Nah, jadi satu kali minum itu 1/4. Nah, sekarang 2 kali minum, ternyata itu 1/2. 3 kali minum itu 3/4. 4 kali minum itu 1 liter air. Dan 8 kali minum, nah 8 kali minum ternyata Komang menghabiskan 2 liter air dalam satu hari. Nah, jadi itu adalah penerapan perkalian dalam bentuk bilangan pecahan jika kita ilustrasikan dengan garis bilangan. Tapi jika kita menggunakan cara lain, bisa kita terjemahkan maksud dari soal ini menjadi seperti ini. 1/4 dikali 8. Ini sama dengan, nah, untuk mengalihkan pecahan, pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. Nah, karena bilangan 8 ini penyebutnya belum kelihatan, jadi bisa kita buatkan menjadi 8/1. Jadi pembilang kita kalikan dengan pembilang, 1 dikali 8 sama dengan 8. Lalu penyebutnya 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, bentuk 8/4 ini bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi 4, pembilang kita bagi 4, penyebutnya kita bagi 4. Sehingga kita dapat 2/1 sama dengan 2/1 sama dengan 2. Nah, jadi adik-adik bisa memakai cara yang di atas dengan menggunakan garis bilangan atau menggunakan cara yang di bawah, yaitu menggunakan pecahan seperti ini. Nah, sekarang kita pakai contoh lain deh. Nah, contoh yang bisa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari misalnya seperti ini. Putu ingin mengambil 1/2 dari kue yang dimiliki Made. Nah, Made memiliki 3/4 bagian kue. Berapa bagian kue yang Putu dapat? Nah, jadi soal ini bisa kita terjemahkan seperti ini. Jadi Putu ingin mengambil 1/2. Nah, Putu ingin mengambil 1/2 dari kue yang dimiliki Made. Nah, Made memiliki 3/4 bagian kue. Jadi artinya 1/2 dari 3/4. Nah, 1/2 dari 3/4 ini sama aja kayak 1/2 dikali 3/4. Nah, kalau udah bentuknya kayak gini, udah gampang. Jadi seperti tadi, pembilang kita kalikan dengan pembilang, 1 dikali 3, ini sama dengan 3. Penyebut dikalikan dengan penyebut, yaitu 2 dikalikan dengan 4, sama dengan 8. Nah, karena 3/8 ini adalah bentuk yang sederhana, jadi udah cukup sampai sana. Jadi begitu untuk soal yang ini. Lalu kita lanjutkan ke contoh, satu lagi contoh untuk soal kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya adalah ini.
Robin akan menabung 1/2 dari uang jajannya. Uang jajan Robin adalah Rp10.000. Berapa uang yang akan ditabung oleh Robin? Nah, ini juga merupakan contoh penerapan dari perkalian bilangan pecahan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat, bisa kita tulis seperti ini. Robin akan menabung 1/2 dari uang jajannya. Uang jajannya adalah 10.000. Nah, 1/2 dari 10.000 adalah, nah ini bisa kita terjemahkan menjadi 1/2 dikali 10.000. Nah, sama kayak tadi, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, penyebutnya di sini bisa kita tulis 1. Pembilang dikali pembilang, 1 dikali 10.000 tetap 10.000. Penyebut dikali penyebut, 2 dikali 1 jadi 2. Nah, 10.000 per 2 ini sama dengan 5.000. Nah, jadi Robin itu akan menabung sebesar Rp5.000. Nah, dari 3 contoh tadi dapat kita simpulkan yaitu langkah-langkah untuk mencari hasil dari perkalian pecahan. Nah, langkah-langkahnya adalah, yang pertama kita pastikan dulu kita ubah pecahan-pecahan yang akan kita kalikan ke bentuk pecahan biasa. Nah, maksudnya pecahan biasa itu gimana? Nah, pada video-video sebelumnya udah dijelaskan oleh saya dan juga Ibu Anita. Jadi yang kita maksud dengan pecahan biasa seperti misalnya 3/4 atau misalnya 2/3. Yang ini, yang bentuknya seperti ini, yang pembilangnya sudah jelas dan penyebutnya juga sudah jelas. Ini yang kita maksud dengan pecahan biasa. Jadi kalau misalnya masih berbentuk pecahan campuran, misalnya seperti ini, misalnya 1/2. Nah, misalnya masih berbentuk seperti ini, kita ubah dulu 1/2 ini menjadi pecahan biasanya, yaitu kita ubah sehingga 1/2 ini menjadi 3/2. Nah, kalau udah jadi bentuknya 3/2, baru kita bisa operasikan dengan operasi perkalian. Nah, langkah pertama yaitu ubah ke bentuk pecahan biasa. Lalu langkah yang kedua yaitu pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Jadi misalnya kalau kita pakai contoh ini, misalnya 3/4 dikalikan dengan 2/3. Maka pembilangnya dikalikan dengan pembilang, penyebutnya dikalikan dengan penyebut. Jadi nggak masalah kalau misalnya penyebutnya beda, nggak masalah. Jadi ini beda dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau misalnya penyebutnya masih beda, nggak apa-apa, kita kaliin aja. Yang atas dikalikan dengan yang atas, yang bawah dikalikan dengan yang bawah. Nah, kalau udah kita kalikan, lalu langkah yang ketiga adalah sederhanakan bentuknya. Nah, kalau kita lanjutkan yang ini, atas kita kalikan dengan atas sehingga menjadi 6. Yang bawah kita kalikan dengan yang bawah, kita dapat 12. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita sederhanakan yang ini. Nah, tinggal kita sederhanakan, yang atas kita bagi 6, yang bawah juga kita bagi 6, sehingga kita dapat 1/2. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah dalam perkalian pecahan. Jadi yang pertama ubah ke bentuk pecahan biasa, lalu yang kedua pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut, lalu yang ketiga sederhanakan bentuknya. Nah, di sini saya punya beberapa contoh soal, jadi mari kita kerjakan dengan panduan langkah-langkah yang telah kita siapkan. Nah, oke, soal yang pertama, 2/3 dikali 4/3. Nah, di sini penyebutnya sama. Nah, ini nggak masalah, entah penyebutnya sama, penyebutnya beda, nggak masalah. Jadi yang pertama ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, ini sudah berupa bentuk pecahan biasa, ini juga sudah merupakan bentuk pecahan biasa, sudah bisa kita kalikan. Lalu langkah yang kedua, pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Berarti ini sama dengan pembilang dikalikan dengan pembilang, 2 dikali 4, 8. Penyebut dikalikan dengan penyebut, 3 kali 3, 9. Sama dengan 8/9. Dan ini juga sudah merupakan bentuk yang sederhana. Jadi di langkah ketiga tidak perlu kita lakukan lagi karena bentuknya sudah sederhana. Nah, sekarang soal yang kedua, 2/3 dikali 3/4. Nah, kita lihat lagi, langkah yang pertama adalah ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, ini sudah bentuk pecahan biasa,
Lalu langkah kedua, pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. 2 dikalikan dengan 3, ini hasilnya 6. 3 dikalikan dengan 4, hasilnya 12. Nah, lalu langkah yang ketiga, sederhanakan bentuknya. Nah, 6/12 ini bisa kita sederhanakan. Yang atas sama yang atas kita bagi 6, yang bawah kita juga bagi 6. Sama-sama dibagi 6, hasilnya sama dengan 1/2. Oke, sekarang contoh yang ketiga. 1/2 dikali 2/3. Nah, ingat langkah yang pertama adalah ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, di sini ini masih berbentuk pecahan campuran. Nah, 1/2 ini kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya adalah ini 1 dikalikan dengan penyebut. Jadi angka yang di depan dikalikan dengan penyebut ditambahkan dengan pembilang. Nah, jadi 1 dikalikan 2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 3 per, nah penyebutnya tetap. Nah, jadi penyebutnya tetap 2. Jadi 1/2 ini kita ubah menjadi 3/2. 3/2 dikali 2/3. 2/3 ini tetap ya. 2/3. Ini sama dengan, nah pembilang dikali pembilang. Berarti 3 kali 2 ini sama dengan 6. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, 6/6 ini sama dengan bentuk, ya benar, ini adalah 1. 6 bagi 6, 6/6. Atau kalau teman-teman masih bingung, bisa seperti ini. Yang atas kita bagi 6, yang bawah kita bagi 6. Sehingga hasilnya adalah 1/1. Nah, 1/1 adalah 1. Nah, boleh juga dengan cara seperti itu. Nah, lalu soal yang keempat. 5 dikali 2/4. Nah, ini sama dengan, nah, yang pertama kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, 2/4 ini udah bentuk pecahan biasa. Nah, 5 ini masih berbentuk bilangan bulat. Nah, bisa teman-teman ubah ke bentuk pecahan biasa. Tinggal kita tambah per 1. Nah, jadi soalnya akan berubah menjadi 5/1 dikali 2/4. Setelah itu kita bisa lanjut ke langkah yang kedua. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 5 dikali 2 didapat 10. 1 dikali 4 kita dapat 4. Jadinya 10/4. Nah, langkah selanjutnya sederhanakan bentuknya. Nah, 10/4 ini bentuknya belum sederhana. Nah, teman-teman bisa bagi dulu. Nah, di sini ternyata kita bisa sama-sama bagi 2. Jadi atasnya bagi 2, bawahnya bagi 2. Jadinya 5/2. Nah, 5/2 ini bentuknya juga masih belum sederhana. 5/2 ini bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, jadi teman-teman harusnya masih ingat ya cara mengubah bentuk dari bentuk ini ke bentuk pecahan campuran, sehingga kita dapat 1/2. Nah, jadi itu dia adalah perkalian pada bilangan pecahan. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembagian bilangan pecahan. Nah, ini adalah contoh sehari-hari yang sering kita temui untuk penerapan pembagian bilangan pecahan. Nah, contohnya adalah 6/8 pizza akan dipotong-potong menjadi masing-masing 2/8 bagian. Nah, berapa potong pizza yang dihasilkan? Nah, soal ini bisa kita terjemahkan menjadi seperti ini. Mungkin saya akan ilustrasikan seperti ini. Nah, pertama kita bagi dulu sebuah pizza ini menjadi 8 bagian. Nah, kita memiliki 6/8 pizza. Nah, 6/8 seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. 6/8 itu seperti ini. Jadi ini kita arsir satu bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian, 6 bagian. Nah, sekarang kita sudah memiliki 6/8 pizza. Nah, 6/8 pizza ini akan dipotong-potong menjadi masing-masing 2/8 bagian. Nah, jadi 2/8 bagian. Oke, ini bagian yang pertama. Kita punya
kita punya bagian yang pertama, kita punya potongan yang pertama, lalu selanjutnya 2/8 yang selanjutnya. Nah, kita punya potongan yang kedua, lalu kita punya potongan yang ketiga. Nah, jadi seperti ini ilustrasi dari soal ini. 6/8 pizza akan dipotong-potong menjadi masing-masing 2/8 bagian. Berapa potong pizza yang dihasilkan? Nah, jadi ini adalah 6/8 pizza. Lalu masing-masing akan kita potong 2/8 bagian. Jadi ini 2/8, kita punya satu potong. Ini juga 2/8, kita punya satu potong. Ini 2/8, kita punya satu potong. Nah, jadi berapa potong pizza yang dihasilkan? Nah, kita punya 3 potong pizza. Nah, jadi itu adalah ilustrasi gambar dari soal ini. Tapi soal ini juga bisa kita terjemahkan menjadi seperti ini. 6/8 dibagi 2/8. Nah, cara membagi pecahan yaitu pertama pastikan bentuknya adalah bentuk pecahan biasa. Nah, setelah itu pecahan yang di sebelah kanan ini posisinya kita tukar antara pembilang dan penyebutnya. Nah, maksudnya gimana? Jadi yang kiri kita tetepin, yang kiri tetap 6/8. Nah, yang kanan ini kita tukar, yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadinya yang awalnya 2/8 ini jadinya 8/2. Nah, jadi dibalik, yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. 2/8 jadi 8/2. Setelah kita balik, tanda baginya ini berubah menjadi kali. Nah, setelah itu kita bisa lakukan perkalian biasa. Jadinya 6 pembilang dikali pembilang yang baru, jadi 6 kali 8 ini sama dengan 48. Lalu 8 dikali 2 ini sama dengan 16. Nah, 48/16 ini bentuknya belum sederhana, bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 16. Ini kita bagi 16, ini kita bagi 16. Kita dapat 3/1. 3/1 sama dengan 3. Nah, jadi jawabannya sama-sama 3. Mau kita pakai ilustrasi gambar, kita dapat 3 potong. Mau kita pakai cara pecahan seperti ini, kita juga dapat 3. Jadi untuk soal ini, berapa potong pizza yang dihasilkan? Kita mendapatkan 3 potong. Nah, dari soal tersebut bisa kita simpulkan nih langkah-langkah dalam mencari hasil dari pembagian bilangan pecahan. Langkah-langkahnya hampir mirip sama langkah-langkah mencari perkalian bilangan pecahan, tapi ada perbedaan sedikit di awal. Nah, yang pertama kita pastikan ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, seperti yang tadi, pecahan biasa tuh ya seperti ini. 6/8, 2/8. Jadi bentuknya jangan pecahan campuran, jangan juga pecahan desimal. Jadi kalau masih pecahan campuran atau masih pecahan desimal atau masih bilangan desimal, kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, lalu pecahan di sebelah kanan ditukar posisi pembilang dan penyebutnya. Lalu tanda bagi diganti menjadi kali. Nah, itu maksudnya gimana? Nah, seperti contoh soal yang tadi. Nah, pecahan di sebelah kanan ditukar posisi pembilang dan penyebutnya. Nah, ini yang di kanan ditukar posisi pembilang dan penyebutnya. Jadi yang tadinya 2 di atas 8 di bawah, kita tukar jadinya 8 di atas 2 di bawah. Jadi pembilang dan penyebutnya ini ditukar. Yang awalnya 2/8 jadi 8/2. Ditukar posisi pembilang dan penyebutnya, lalu tanda bagi diganti menjadi kali. Nah, tanda bagi yang ini kita ganti jadi kali. Nah, jadi setelah ditukar tandanya kita ubah. Yang awalnya bagi jadi kali. Lalu langkah selanjutnya kita lakukan perkalian pecahan biasa. Lalu langkah terakhir seperti biasa harus selalu kita sederhanakan. Nah, mungkin akan lebih jelas sambil kita mencoba beberapa soal. Nah, jadi mari kita coba beberapa soal dengan tetap memperhatikan langkah-langkah yang sudah kita persiapkan.
Soal pertama, kita memiliki 3/2 dibagi 1/6. Nah, langkah pertama ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, ini juga sudah menjadi bentuk pecahan biasa. Lalu langkah kedua, pecahan di sebelah kanan ditukar posisinya, lalu tanda bagi diganti menjadi kali. Nah, di sebelah kanan ini 1/6. Berarti ini akan menjadi, nah yang di kiri tetap ya, tetap 3/2. Nah, yang di kanan kita balik, 1/6 jadi 6/1. Lalu tanda bagi kita ubah jadi kali. Nah, seperti itu. Jadi langsung aja kita kaliin seperti biasa. Yang atas dikali yang atas, yang bawah kali yang bawah. 3 kali 6, 18. 2 dikali 1, 2. Ini bisa kita sederhanain. Jadinya kita dapat, ya benar, kita dapat 9. Nah, soal kedua. 1/2 dibagi 3/2/6. Nah, ingat yang pertama, ubah ke bentuk pecahan biasa. Ubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi ini kita ubah dulu. 1/2, caranya pasti inget dong. 1 dikalikan 2, kita dapat 2, ditambah 1, kita dapat 3 per, nah 2 ini tetap. Nah, jadi 1/2 ini sama dengan 3/2. Ini dibagi 3/2/6. Jadi 3 dikali 6 ditambah 2. 3 kali 6, 18, ditambah 2, 20. Per 6 itu tetap. Nah, setelah itu kita lanjut. Setelah kita ke langkah yang pertama, ubah ke bentuk pecahan biasa. Langkah yang kedua, pecahan di sebelah kanan ditukar posisi pembilang dan penyebutnya. Nah, yang di sebelah kanan 20/6 ini kita tukar. Jadinya yang di kiri tetap 3/2. Ini kita tukar jadi 6/20. Tandanya kita ubah jadi kali. Nah, jadi tinggal kita kaliin aja. 3 kali 6 jadi 18. 2 dikali 20 jadi 40. Nah, ini masih bisa kita sederhanain. Yang atas kita bagi 2, yang bawah kita bagi 2, sama-sama kita bagi 2. Jadi kita dapat 9/20. Oke, 9/20 ini udah nggak bisa diapa-apain ya. Jadi udah menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, selanjutnya soal yang ketiga. 6/10 dibagi 5. Nah, pertama, kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Bentuk 5 ini kan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini bisa kita ubah seperti soal-soal sebelumnya. Jadi 5 ini jika kita jadikan pecahan, ini sama dengan 5/1. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, udah jadi bentuk pecahan biasa, ya udah kita bisa langsung lanjut ke langkah selanjutnya. Yaitu yang di sebelah kanan kita tukar posisinya. Jadi yang kiri tetap ya. Jadi 6/10. 5/1 kita balik jadi 1/5. Tanda baginya kita ubah jadi kali. Nah, ini sama dengan atas kali atas, 6 kali 1, 6. 10 kali 5 sama dengan ya 50. Masih bisa kita sederhanain nggak? Oke, kita coba kita sama-sama bagi 2. Atas kita bagi 2, 2 kita bagi 2. Kita dapatnya 3/25. Nah, 3/25 masih bisa kita sederhanain nggak? Oh, ternyata nggak bisa. Nah, berarti 3/25 ini udah menjadi bentuk yang paling sederhana. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 3/25. Nah, jadi itu dia adalah beberapa contoh materi dan soal mengenai pembagian pada bilangan pecahan.